selaku Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, kita pengen tahu nih, kira-kira syarat untuk menjadi peserta KKN Daring tahun ini tuh apa aja? Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan langsung kepada Bapak Maskur. Selamat siang, Bapak. Siang. Bapak, Yep. Kan tahun ini kan KKN-nya berbentuk daring nih, Pak. Betul. Nah, masih banyak teman-teman yang belum tahu kira-kira syarat untuk menjadi peserta KKN Daring tahun ini tuh apa aja ya, Pak? Boleh Baik. dijelaskan? Ya, ini teman-teman sekalian, baik kita buka dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Tia Evia ya, Wafia, atas kunjungannya dan pertanyaan yang sangat penting di era pandemi COVID ini, COVID 2019. Syarat untuk registrasi daring ini, Kukerta Daring, yang bertemakan gerakan berbasis beragama, yakni yang pertama, calon peserta Kukerta yang pertama melakukan registrasi daring. Nah, nanti registrasinya caranya dengan mengisi Google Form. Nah, itu tersedia oleh panitia, disediakan. Yang kedua, juga ketika registrasi di dalamnya akan mengisi formulir pendaftaran Kukerta Daring itu. Nah, ada beberapa poin di situ, mulai dari nama, NIM, nomor handphone. Jangan lupa itu nomor handphone menjadi penting sebagai media kita komunikasi. Nah, di dalam mengisi formulir Kukerta Daring itu ada beberapa yang harus diupload sebagai syarat utamanya. Yang pertama, mengupload bukti pembayaran UKT di semester ganjil ini, yaitu 2020-2021, menunjukkan atau sebagai bukti kita sebagai mahasiswa aktif, Anda sih. Nah, yang kedua, upload KHS, yaitu kartu hasil semester. Untuk apa KHS itu diupload? Itu ketika registrasi ya, yaitu untuk menunjukkan bahwa Anda mahasiswa sebagai calon peserta itu lulus 110 SKS. Ingat, 110 SKS. Nah, di KHS itulah diupload mulai semester 1 sampai semester yang kalau kalian punya. Mungkin ada semester 6, ada 7, diupload, dan itu menunjukkan bahwa kalian sebagai calon peserta telah lulus 110 SKS. Langsung saja, tidak butuh pernyataan dari fakultas yang sebelumnya diinformasikan. Ini karena kita punya sistem sendiri di LP2M. Yang terakhir, yaitu mengupload KRS, Kartu Rencana Semester. Nah, dari KRS itu harus mencantumkan atau mengambil MK mata kuliah Kukerta sebagai bukti bahwa Anda mengambil kegiatan Kukerta ini. Nah, itu harus di-upload KRS ya. Jadi Anda mengisi dulu, dan terus kemudian di-upload di dalam formulir pendaftaran itu secara online. Jadi semuanya berbasis online, no luring. Jadi semuanya berbasis di online ya. Oke, teman-teman, sekarang sudah jelas kan apa dan bagaimana syarat untuk menjadi peserta KKN Daring di tahun ini. Nah, untuk selanjutnya, Pak, saya mau tanya nih, kalau model Kukerta Daring di tahun ini bagaimana ya, Pak? Apakah ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya? Oke, baik. Tentu akan berbeda dengan tahun sebelumnya karena ini kondisi yang sangat pandemik. Bukan hanya di bangsa ini, tapi juga di bangsa-bangsa lain. Artinya pandemi itu kan global. Oke, wabah ini juga bukan wabah sembarangan yang kemudian dianggap begitu saja karena memang makhluk langka karena baru muncul. Nah, juga makhluk yang tidak bisa dilihat secara empirik dengan mata yang terbuka atau telanjang. Baik, langsung ke model. Perbedaannya pada modelnya itu adalah model daring. Jadi dalam beberapa bentuk kita sepakat secara nasional, dengan itu sudah menjadikan regulasi bersama di tingkat kementerian bahwa ada dua bentuk dalam model Kukerta Daring itu, yaitu
bentuk pertama dari rumah. Nah, dari rumah nanti ada beberapa cara yang akan dilakukan di dalam bentuk dari rumah itu, atau kita sebut namanya Kukerta DR. Yang kedua adalah Kukerta KS, kerja sosial. Nah, itulah dua bentuk yang kita akan menjadi pilihan. Ini pilihan ya, para calon peserta. Ini sebuah pilihan, tidak kemudian Anda harus mengambil semua, tidak. Oke, yang pertama, yang bentuknya dari rumah DR, yaitu kalian boleh memilih salah satu. Yang pertama adalah bentuk DR itu membuat 20 sampai 25 publikasi. Oke, 20 sampai 25 publikasi. Publikasi apa? Yaitu bisa bentuknya video, durasinya antara 5 sampai 10 menit. Kemudian juga bisa poster atau flyer. Nah, dari publikasi itu kemudian di share, dipublish di dalam 4 platform yang kita sepakati, yaitu platform media sosial: YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Jadi 4 medsos itulah kalian pakai untuk mempublikasikan 20 sampai 25 publikasi itu. Itu adalah pilihan pertama. Kedua adalah menulis buku. Tentu ini menjadi concern kita sebagai akademisi di tingkat sarjana. Buku ini menjadi penting, jejak kita sebagai intelektual. Ya, menulis buku karena memang ini tingkatannya adalah tingkatan sarjana, itu kita beri satu batasan, yaitu 25 sampai 50 halaman. Nah, yang penting dari ini adalah ber-ISBN. Tentu prosesnya tidak sama dengan skripsi dong. Skripsi lebih rigid. Nah, buku ini adalah lebih bisa dikatakan populer ya, semacam buku populer ilmiah lah. Nah, karena itu ber-ISBN membuktikan bahwa ini adalah originalitas kalian. Tebalnya antara 20 sampai 50. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menulis artikel. Nah, tentu ini advance bagi kalian yang memang suka di dunia jurnalistik atau di dunia jurnalisme, yaitu menulis artikel di jurnal. 3 artikel. Nah, kalau tadi 1 buku, ini 3 jurnal. 3 jurnal tentu yang terakreditasi, yaitu terakreditasi pada Sinta 6. Nah, nanti kalian ketika memilih pada 3 artikel ini atau artikel jurnal ini, tentu dengan bimbingan DPR, nanti cukup dengan disubmit. Kalau ada yang diklik, sudah submit, itu sudah cukup. Tidak harus sudah terbit di jurnal, tidak. Makanya itu kami tidak minta jurnalnya, tapi meminta bagaimana Anda menulis artikelnya itu. Nah, itu adalah bentuk dari rumah DR pada pilihan ketiga. Yang terakhir adalah bentuk kerja sosial, di mana peserta boleh terlibat dengan masyarakat, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, sosial politik, sosial ekonomi, tapi harus berkoordinasi dengan Satgas COVID di wilayah setempat. Baik, bisa dikatakan kerja sosial ada kerja sosial terbatas. Jadi skala terbatas hanya pada di mana Anda bertempat tinggal. Di situ umpama. Atau kalau mama pak bagaimana? Kalau kita ada di sekitar kampus, sudah balik ke kampus. Oke, nggak apa-apa. Tapi di sekitar kampus itulah kalian bisa bergerak melakukan kerja-kerja sosial itu. Tentu berkoordinasi dengan Satgas. Kenapa ini harus dilakukan? Karena memang ini masanya masa pandemi yang belum dikatakan normal kembali oleh negara. Nah, dari situ ada kewajibannya dengan kerja sosial itu. Kalian mungkin bisa tadi melakukan kerja sosial keagamaan. Harus diakhiri dengan menulis sebuah laporan akhir, antara halamannya tebalnya 20 sampai 25. Nah, di situ udah ada di panduan, silakan baca lebih lengkapnya. Nah, tentu tema-temanya harus mengikuti tema di dalam yang kita sudah sepakati bersama, yaitu bertemakan Kukerta kali ini, Kukerta Gerakan Moderasi Beragama, bertemakan penguatan moderasi beragama dan pencegahan penyebaran COVID-19. Oke? Nanti kalian bisa eksplor lebih dalam, lebih spesifik, judul-judulnya di dalam tema itu sesuai dengan
jurusan keilmuan kalian atau prodi kalian, serta juga bisa juga interdisipliner, karena kerja sosial tentu bisa interdisipliner. Ketika fokusnya kalian di pendidikan, bisa dikolaborasikan atau diintegrasikan dengan soal-soal wabah ini yang sifatnya sosial. Begitu. Terima kasih Mbak Via. Nah, jelas ya teman-teman penjelasan mengenai syarat dan model peserta daring tahun ini. Kalau masih ada pertanyaan dan juga penjelasan yang belum dapat dimengerti, silahkan komen di bawah ini atau bisa cek juga di akun sosial kita yang bisa kalian lihat di bawah sini.